panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Di dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima
aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
dan simpatisan GKI Harapan Indah yang saya kasihi, kita sungguh bersyukur dan bersukacita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online ini. Hari ini tepat 5 bulan kita tidak bertemu secara fisik di dalam ibadah dan hanya berjumpa secara virtual. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan kita akan terus melaksanakan ibadah secara virtual seperti ini. Tetapi satu hal yang kita yakini, bahwa Tuhan berkenan untuk kita jumpai sekalipun tidak di dalam kemegahan gedung gereja. Tuhan juga berkenan untuk kita jumpai sekalipun bukan dalam ritus dan kultus. Karena Tuhan memandang setiap hati dari kita yang datang untuk menyembah dengan cinta dan kerinduan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, di dalam rangka hari ulang tahun GKI yang ke-32, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus.
Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif, dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia, tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Pada minggu ini kita merayakan ulang tahun Gereja Kristen Indonesia di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak takut dan tidak ingin mundur selangkah pun. Gereja Kristen Indonesia ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru di dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Quo Vadis, GKI.
samudera yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus tetap menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri maupun dunia ini. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam ibadah kita, marilah kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan kelemahan kita, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai gereja. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan, di tengah rasa syukur kami, ketika kami memperingati 32 tahun penyatuan gereja kami ini, kami datang kepadamu membuka diri kami, mengakui akan segala dosa, kelemahan dan pelanggaran kami. Sebagai gerejamu, kami seringkali gagap dan tidak siap ketika ancaman datang, hingga kami salah di dalam respon dan melangkah. Sebagai gerejamu, kami juga seringkali hanya sibuk mengatur diri dan lupa pada apa yang dibutuhkan oleh dunia dan sesama kami. Hingga kami tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan jemaat dan sesama kami. Sebagai gerejamu,
Kami juga kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri. Kami enggan untuk keluar dari zona nyaman kami dan bergerak melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gerejamu, kami terkadang malas untuk memikirkan serta melakukan inovasi dan cara-cara yang baru, beradaptasi dengan kehidupan yang terus-menerus berubah, sehingga kami tidak mampu menjawab tantangan zaman yang berkembang dengan pesat. Ampuni dan tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menatap masa depan dengan terus menjadi garam dan terang di tengah dunia, menjadi saluran berkat dan keselamatan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Gereja kami memohon pengampunan ini. Amin. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ketika insafmu cemas, sekarang ku lega. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah pada saat ini. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus
bagi saudara sekalian. Damai Kristus bagimu juga. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan secara virtual oleh paduan suara Komisi Dewasa Kairos. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Haleluya,
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah sukacita kami boleh melayani kamu sebelum melayani Tuhan sebagai GKI. Kami sadar bahwa perjalanan kami semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh berefleksi diri, kami boleh memahami apa yang firman Tuhan ajarkan, agar di tengah-tengah sukacita kami tidak menjadi orang-orang yang berbangga diri, tetapi malah kami menjadi orang-orang yang semakin bersandar pada Tuhan. Kami percayakan perenungan kami, firman yang hidup itu menjadi firman yang sungguh-sungguh ada dalam hati dan pikiran kami yang menopang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersandar. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan leksioneri pada pagi hari ini menurut Yesaya 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan
Bacaan yang kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ke-8. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ke-8 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini dengarkanlah Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-13, pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dicatat demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian saudara firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengar firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ulang tahun GKI yang ke-32, kita diingatkan dengan tema pada hari ini, Quo Vadis GKI. Artinya, GKI kemana engkau pergi? Saudara, yang namanya GKI itu tidak muncul begitu saja.
GKI ada, itu semua karena perbuatan-perbuatan Allah yang sangat luar biasa. Allah memimpin umatnya dari 1, 2, 3 orang sampai puluhan orang, sampai ratusan orang, sampai ribuan orang. Sudah sekian ratus tahun GKI ada di tengah-tengah dunia ini. Yang saya maksud dengan ratusan tahun di sini adalah dari awal persekutuan jemaat itu ada, khususnya orang-orang Tionghoa yang ada di tanah Jawa, sampai pada hari ini. Itu semua perjalanan yang enggak mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada saat ini, apakah dengan 32 tahun GKI menjadi gereja Tuhan di bumi Indonesia ini sudah cukup menjadi gereja yang bertumbuh selama 32 tahun? Tidak, saudara. Gereja selalu ada di tengah jalan. Gereja akan terus bertumbuh. Gereja akan terus menjadi berkat selama bumi ini masih ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya gereja GKI saat ini harus berhadapan dengan situasi yang berbeda dari awalnya persekutuan jemaat Tionghoa ada. GKI harus berhadapan dengan dunia yang baru, cara pandang yang baru. Saudara, cukup menyedihkan ketika saya mendengar bahwa jemaat muda GKI sekarang sudah mulai meninggalkan GKI. Dan saya percaya bahwa semua ini adalah tanda bahwa GKI harus berubah. GKI harus menjadi berkat. Dan firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya sebagai gereja kita terus menjadi berkat Tuhan. Yang pertama, saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa yang disebut dengan gereja itu bukan gedungnya, tapi yang disebut gereja itu adalah diri kita. Gereja itu ada karena sebuah pengakuan. Saudara, satu hari mungkin istri saudara atau suami saudara bertanya pada saudara, menurut orang, siapa aku ini? Dan saya percaya begitu banyak orang akan memberikan tanggapan tentang pasangan hidup saudara. Apakah tanggapannya itu tepat? Belum tentu tepat. Itu sebabnya ketika pasangan saudara bertanya pada saudara, sekarang menurut kamu siapa aku ini? Pasti jawabnya akan berbeda. Mengapa? Karena saudara bersama dengan pasangan saudara melewati hari-hari bersama. Saudara dengan pasangan saudara melewati kesulitan-kesulitan bersama. Saudara bisa melihat karakternya, saudara bisa mengalami kasihnya, saudara bisa mengalami banyak hal dalam perjalanan hidup saudara dengan pasangan saudara. Karena saudara lebih mengenal pasangan saudara. Itu sebabnya sebuah pengakuan itu bukan hanya sekedar analisa saja, tetapi sebuah pengakuan itu adalah sebuah pengalaman. Itu sebabnya Yesus bertanya pada Yesus, apa yang engkau alami selama ini bersama dengan Tuhan? Dan Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya saudara, Tuhan juga bertanya pada saudara, menurut kamu siapa aku ini? Saudara, firman Tuhan mengatakan justru Petrus dikatakan batu karang karena pengakuannya, pengakuan imannya pada Tuhan. Ya saudara, dan Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan justru di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Atas pengakuan iman saudara, disitulah Tuhan akan jadikan saudara berkat buat orang-orang di sekitar saudara. Disitulah jemaat Tuhan ada. Saudara, ketika saya mulai merenungkan firman Tuhan ini, saya mulai berpikir tentang diri saya. Siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan?
Saudara, ketika saya mulai merenungkan siapa saya bersama dengan Tuhan, saya mulai mengingat kembali pengalaman-pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang mengubah cara berpikir saya. Saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan itu apa saja, saudara? Pertama, yaitu dengan menggumulkan firman Tuhan. Semakin banyak saudara menggumuli firman Tuhan dalam hidup saudara, semakin saudara tahu siapa Tuhan saudara. Semakin saudara menyadari kasih-Nya seperti apa, pertolongannya seperti apa, topangannya seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara bisa mengatakan, Yesus, Engkau Allahku yang luar biasa. Walaupun zaman berubah, walaupun situasi keadaan yang saudara hadapi enggak masuk akal saudara, namun firman Tuhan mau mengatakan, sama seperti dulu aku menopang engkau, aku juga akan menopang engkau selalu. Firman-Nya mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Artinya Tuhan mau mengatakan, pengalamanmu di masa lalu, bagaimana Tuhan bertindak dalam kasih-Nya dalam hidupmu, itu akan terus Tuhan lanjutkan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang sanggup melewati setiap persoalan dan pergumulanmu, dan menjadi berkat di tengah-tengah setiap kesulitan dan pergumulanmu. Saudara, selanjutnya yang disebut pengakuan di sini adalah bukan saja saudara sekedar memahami firman Tuhan, memahami pikiran-pikiran Tuhan, memahami isi hati Tuhan, tetapi juga saudara mengalami cinta kasih-Nya dari hari ke hari. Saudara, Tuhan akan menolong saudara, sama seperti Yesus mengatakan, Tuhanlah yang menyatakan itu kepadamu. Artinya melalui pengalamanmu bersama dengan Tuhan, Petrus, engkau tahu siapa Allahmu. Jadi bukan sekedar firman, tapi juga pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ada seorang ibu di desa. Dia tinggal sendirian karena anaknya sudah ada di luar negeri. Setiap bulan anaknya kasih cek sama si ibu ini. Dan si ibu hanya menerima cek itu dan kemudian membuang. Kenapa? Kok yang dikirim selembar kertas katanya ya, bukan uang. Karena dia nggak mengerti. Bertahun-tahun si ibu ini begitu mendapat cek dari anaknya, dia buang dan dia buang. Satu hari ada orang yang dekat dengan ibu ini berkunjung pada ibu ini dan bertanya, bagaimana keadaan anakmu di luar negeri? Si ibu mengatakan, itu anak kurang ajar. Mengapa? Nggak tahu diri. Saya yang besarkan dia, tapi dia nggak pernah peduli sama saya. Sekarang saya udah habis-habisan nih katanya. Kemudian orang ini bertanya, apakah anakmu tidak pernah memberikan kepadamu uang gitu ya, untuk membantu kehidupanmu? Jangan pikiran itu, nggak pernah ada katanya. Kemudian orang ini melihat ke tong sampah yang ada di sana banyak kertas. Kemudian saat itu diambil, ibu, anakmu sebenarnya sangat memperhatikan kamu. Dari mana kamu tahu bahwa anak saya memperhatikan saya? Lihat ini lembaran-lembaran cek, ini uang bu. Yuk sekarang kita tukarkan ke bank. Sejak saat itu si ibu mengerti bahwa cek itu, kertas itu adalah uang. Dan dia mulai simpan cek itu. Saat dibutuhkan dicairkan, kemudian dia bisa menikmati pemberian anaknya ini. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup saudara, dalam ketidakmengertian saudara. Supaya melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, saudara mengalami cinta kasih-Nya yang luar biasa. Jadi firman itu bukan sekedar kata-kata, kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab, tapi firman itu sungguh-sungguh harus dialami dalam hidup saudara. Bahwa Allahmu Allah yang hidup. Sebagai GKI, saudara adalah anggota jemaat GKI. Ketika saya berbicara sebagai GKI, berarti juga saudara secara pribadi. Tuhan mau mengatakan, lihat, jangan takut di musim pandemi ini.
Jangan takut ketika orang mengatakan aku sudah tidak punya pekerjaan lagi. Aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan jabatan, aku kehilangan uang. Banyak sekali yang dialami kehilangan dan kehilangan. Saudara tidak akan hidup hanya dengan apa yang saudara lihat. Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak saudara lihat, namun Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara. Bahwa di tengah-tengah kelemahanmu, kuasaku ada, kata firman Tuhan. Jadi artinya hadapi setiap perubahan yang ada, hadapi setiap kesulitan yang ada, dan ingat bahwa Dialah Allah yang sungguh peduli dalam hidupmu. Saudara, pengakuan iman inilah yang memampukan saudara untuk bisa melewati tantangan-tantangan zaman. Saudara, satu hari 2 tahun yang lalu, saya mulai menerima pelayanan yang disebut dengan pelayanan virtual. Sederhana, saudara. Ada anggota jemaat telepon, Pak Pendeta, kami mau konsultasi sama Pak Pendeta. Jam berapa Pak Pendeta bisa? Saya katakan, oke, saya hanya bisa di jam pastoral saya. Hari Kamis, jam 10. Pak Pendeta, bagaimana kalau kami tidak datang ke gereja, tapi kita ketemu secara virtual? Saya kaget juga. Dan kami mulai, saudara, pelayanan itu. Ya, sehingga pelayanan pastoral lebih banyak di virtual, saudara. Apalagi kalau ketika bertemu dengan anak-anak muda. Om, aku mau bicara soal pasangan hidup, Om. Dan saya katakan, oke, kita ketemu di gereja. Jangan dong, Om. Di Starbucks aja, Om. Loh, beda lagi, saudara. Saudara, yang saya mau katakan, saya berhadapan dengan situasi yang berubah. Saya berhadapan dengan anak-anak muda yang mulai masuk dalam perubahan-perubahan itu. Dan saya tahu saya nggak bisa berpikir secara konvensional. Dan saya katakan, oke, kalau begitu kita ketemuan. Saudara, begitu ketemuan ternyata bukan satu orang, saudara. Ada beberapa orang. Dan saya katakan, wah, kalau begini lebih baik kita PA aja ya. Oke, Om, kalau begitu kita PA di Starbucks, katanya. Jam 7 malam selesai mereka pulang kerja, kita ngumpul di salah satu tempat di Starbucks, kemudian kita ngopi sambil kita membahas firman Tuhan. Saya katakan, jangan begini terus Loh, kenapa, Om? Ada tempatnya di gereja juga, sekali-kali kita di gereja. Saya katakan begitu ya. Jangan di Starbucks terus. Loh, kenapa, Om? Kan lebih enak di Starbucks. Bukan masalah begitu, uang Om habis. Neraktirin kalian semua, saya bilang begitu. Saudara, yang saya mau katakan pada saudara di sini adalah bahwa gereja tidak hanya bisa berhenti di satu tempat. Yang namanya gereja itu dinamis, bergerak di dalam setiap perubahan yang ada. Dan gereja harus tetap menjadi berkat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Melalui pengakuan iman Petrus diberikan sebuah otoritas untuk menerima, untuk membimbing, untuk bisa mengarahkan setiap orang yang datang padanya. Jadi kunci itu adalah sebuah hak untuk bisa merangkul, untuk mengajak orang masuk, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan dan mengalami kerajaan sorga itu, mengalami pimpinan Tuhan itu. Ketika kunci itu tidak saudara gunakan, dan banyak orang mungkin datang pada saudara dan mengatakan aku butuh doamu, dan saudara mengunci pintu saudara, saudara sudah tidak menjadi berkat bagi Tuhan. Saudara, kunci mau menggambarkan sebuah otoritas. Kunci mau menggambarkan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara. Jadilah berkat di tengah-tengah keluarga saudara. Jadilah berkat untuk pasangan hidup saudara. Jadilah berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan yang lebih luas lagi di dalam gereja Tuhan. Sebagai sebuah persekutuan.
GKI adalah sebuah gereja yang bertumbuh karena Tuhan. GKI harus menjadi gereja yang terus-menerus siap untuk jadi berkat Tuhan di tengah-tengah perubahan-perubahan yang ada. Dan GKI harus menjadi gereja yang terus-menerus mengabarkan kabar sukacita kepada setiap orang yang datang kepadanya, memohon bimbingan dan pimpinannya. Itu sebabnya di tengah-tengah hari ulang tahun GKI yang ke-32 ini, kita diingatkan kembali akan tugas dan panggilan kita sebagai gereja yang ada karena sebuah pengakuan iman pada Tuhan. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-12, hal ini hanya bisa dimungkinkan ketika saudara siap untuk terus-menerus diubah oleh Tuhan. Siap terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang dapat menerima setiap perubahan yang terjadi di dalam Tuhan. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat saudara sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa yang akan datang. Kita menyatukan hati, kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur selama 32 tahun Tuhan berkarya di tengah-tengah gerejamu GKI. Sehingga sampai hari ini gerejamu boleh ada dan menjadi berkat. Kami sadar bahwa kami tetap ada di tengah jalan. Kami harus terus-menerus menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu di tengah-tengah situasi yang cepat berubah. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Hari ini kami berdoa untuk GKI Harapan Indah. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, topang, tuntun gereja-Mu, agar gereja-Mu boleh menjadi gereja yang memberkati begitu banyak orang di tengah-tengah perubahan-perubahan yang ada. Mampukan gereja-Mu untuk menjadi gereja yang terbuka, yang mampu memberkati situasi yang berubah, masyarakat yang berubah, dan khususnya jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan gereja-Mu di sini. Kami mendoakan untuk para pengerja, para penatua, para aktivis gereja-Mu, agar mereka boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan, menjadi berkat-Mu. Juga kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan juga yang boleh bersama dengan keluarga kami. Tuhan juga yang topang keluarga kami. Tuhan juga yang tuntun setiap anggota keluarga kami. Baik pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk pemerintah yang sedang terus berupaya mengatasi pandemi COVID. Kiranya Tuhan melalui pertolongan-Mu, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang terbebas dari pandemi COVID. Tepat pada waktu Tuhan. Berkati setiap upaya yang sedang dilakukan saat ini. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa untuk masa depan kami. Tuhan, kami percayakan langkah kami ke dalam tangan-Mu.
perteguh pengakuan iman kami melalui kehidupan dari hari ke hari sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berkati kami. Dengarkanlah seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Dan firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan kita diambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat, atau dapat juga dengan melalui transfer ke nomor rekening gereja BCA 52103358899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah, dan dapat juga dengan mempersembahkan melalui aplikasi dompet elektronik dengan memindai QR Code yang ada di layar kita ini. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita dengan iringan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Hati dan
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Siapakah kami ya Tuhan, jikalau saat ini kami datang dan membawa persembahan ini kepada Tuhan? Kami semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan sudah memperkenankan kami, bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena ini adalah anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Bapa, jikalau saat ini kami datang dengan membawa korban syukur ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai bagian umat Tuhan di tempat ini, khususnya di GKI Harapan Indah. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya berkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar mereka boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan persembahan ini boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, jika sebentar kami akan kembali kepada kehidupan dan keseharian kami, kiranya damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan senantiasa mengikuti, menyertai kami di tengah situasi yang penuh dengan kesulitan, ketidakpastian, dan keterbatasan ini. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau, dan kami rindu untuk terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri ibadah ini. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing dan jadilah pelaku firman Tuhan. Berperan sertalah dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita semua, agar Gereja Kristen Indonesia terus bergerak maju dan menjadi mitra Allah dalam mewujudkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, tunjuklah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membaharui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaruilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah.
Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.